Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Setianingrum, NIM 23010102060. Saya jurusan dari PJJ Informatika. Izinkan saya pada kesempatan hari ini untuk memaparkan ulasan dari artikel ilmiah dan buku. Baik, yang pertama artikel ilmiah yang saya ambil untuk tugas terstruktur bahasa Indonesia kali ini yaitu saya akan memberikan tinjauan pustaka terkait artikel ilmiah pemanfaatan Big Data dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ selama pandemi pada daerah 3T, terdepan, terpencil, dan tertinggal. Deskripsi artikel ilmiah yang saya ambil terlihat pada layar di sini, yaitu ditulis oleh penulis Irika Widya Santi, Syarana Dia Dara, Alivia Najama Solika, Ambar Waluni, Waduma Achari Nazila Najafar. Kutipan dari artikel ini saya ambil dari Jurnal Ilmiah Pendidikan, tahun publikasinya 2023, volume ke-6, seri kedua. Di sini terlihat abstraknya sebagai berikut. Kemudian hasil ulasan yang bisa saya ambil yaitu dari sisi kejelasan, yaitu di bagian judul jelas sudah sesuai dengan isi dari artikel ilmiah. Pemanfaat Big Data dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ selama pandemi pada daerah 3T, yaitu terdepan, terpencil, tertinggal, sudah mewakili isi dari artikel tersebut. Kemudian dari sisi tujuan dari artikel ini sudah ada di bagian abstrak tadi, yaitu menganalisis pemanfaatan Big Data dalam PJJ di daerah 3T selama pandemi, mengidentifikasi manfaatnya dalam personalisasi pembelajaran, pemantauan proses belajar, dan prediksi kebutuhan siswa, serta memberikan rekomendasi tindak lanjut dari penelitian. Kemudian dari sisi manfaat dari artikel ilmiah ini yaitu satu, pembaruan pada daerah 3T, lalu pemerintah sekitar juga bisa menjadikannya hasil artikel ilmiah ini untuk referensi pembaruan pembelajaran bagi sekolah-sekolah sekitar dan juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Juga untuk mahasiswa maupun guru juga bisa sebagai referensi informasi tambahan tentang cara dan pola mengajar yang baru, yang efektif dan interaktif. Kemudian dari sisi runtut, yaitu langkah-langkah yang diambil di dalam artikel ilmiah ini sudah sesuai, yaitu runtut. Yang pertama pemilihan kasus yang diambil, kemudian observasi partisipatif, ketiga analisis dokumen. Kelebihan dari artikel ilmiah yang saya ambil ini, yang pertama, kutipan terjamin kredibilitasnya. Di sini terlihat daftar pustaka dari yang kutipan yang diambil dari artikel ilmiah tersebut. Saya mencoba untuk mencarinya di website dan itu sudah sesuai dengan yang dipakai. Selain itu juga pada artikel ilmiah ini juga sudah menurut saya sudah sesuai dari sisi judul, tujuan, manfaatnya itu saling berkaitan sehingga memberikan manfaat lebih untuk yang membacanya. Kemudian dari sisi kekurangan, yang pertama, pengulangan kata tujuan dari hampir setiap bab itu begitu mengganggu. Di sini terlihat di bagian pendahuluan, pengulangan kata tujuan ini sudah ditemukan banyak pengulangan kata tujuan.
Ini masih di bagian pendahuluan pun masih banyak, dari setiap paragraf ada banyak sekali pengulangan kata tujuan. Di bagian metode pun juga masih sama. Lalu di bagian hasil, di bagian subbagian pemanfaat Big Data dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ selama pandemi pada daerah 3T, terdepan, terpencil, dan tertinggal, itu pun juga masih banyak pengulangan kata tujuan. Menurut saya, kata tujuan ini bisa digantikan dengan kata yang lain yang lebih efektif sehingga tidak mengganggu kita sebagai pembacanya karena merasa kata itu selalu diulang-ulang pada banyak paragraf. Kesimpulan yang bisa saya ambil setelah membaca artikel ilmiah ini adalah manfaat dari artikel ilmiah ini sungguh besar, yaitu untuk objek penelitian maupun sebagai wawasan bagi yang membacanya maupun untuk mahasiswa ataupun pengajar yang membutuhkan referensi baru dalam membuat inovasi cara mengajar yang inovatif dan interaktif. Lalu ulasan dari buku Secangkir Kopi dan Pencakar Langit. Di sini saya mengambil buku novel Secangkir Kopi dan Pencakar Langit, penulisnya yaitu Akeza Anina, tahun terbitnya 2016, dengan penerbit dari Alex Media Koputindo. Hasil ulasan saya dari novel Secangkir Kopi dan Pencakar Langit ini adalah ini merupakan novel karya dari Akesa Aninda dengan genre yang diambil yaitu office romance yang berlatar belakang di dunia kerja kantoran dan kota metropolitan khususnya Jakarta. Di sini menceritakan tentang kisah cinta segitiga antara Ataya, Satria, dan Gilman. Ataya adalah seorang IT system analis yang begitu passionate dalam profesinya. Ataya di sini sudah memendam rasa secara diam-diam pada Gilman, tetapi Gilman sudah memiliki pacar. Sedangkan Satria adalah seorang lelaki 26 tahun yang realistis dan tidak munafik, lebih memilih perempuan dari tampilan fisiknya dulu sebelum melihat inner beauty-nya. Tetapi semua terbantahkan setelah Setia kenal dengan Ataya. Untuk alurnya sendiri yang dipakai adalah alur maju dengan beberapa bagian ada porsi flashback-nya. Pace-nya cukup cepat dan banyak adegan yang ditampilkan sehingga banyak nanti ada bagian-bagian per tokoh yang ditampilkan sehingga untuk yang membacanya itu merasa terlalu banyak terlalu lumayan monoton menurut saya. Kemudian kelebihan dari buku ini yaitu yang pertama dari gaya bahasa. Cara penulis menggambarkan pekerjaan tokoh di bidang IT sangat mudah untuk dipahami dan itu menjadi nilai plus menurut saya. Kemudian interaksi antar tokoh juga mengalir apa adanya. Penulis di sini sukses menghidupkan karakter yang dia buat dari sisi pemeran utama sampai pemeran pendukung. Terlebih dalam novel ini banyak sekali tokoh cowoknya karena dari backgroundnya adalah sisi IT sehingga lebih mayoritas tuh tokoh cowok. Dan di sini penulis berhasil memberikan mewakilkan suara dari para cowok dari sisi
dari sisi menyampaikan pikiran lawan jenis dari tiap tokoh juga sangat sangat mudah untuk kita memahaminya. Kemudian di sini juga banyak sekali kutipan-kutipan yang di yang ditampilkan baik dari bagian game voting di sini itu tuh terdiri dari tokoh-tokoh teman-teman satu divisinya si Ataya yang terdiri dari Randi, Gano, Fajar, Gilman, Davin, Lara. Mereka sering merokok setelah makan siang sehingga disebut game voting. Kemudian juga banyak banyak adegan Randi Ganesh yang menggoda Ataya yang membuat saya saat membacanya itu jadi terhibur karena lucu gitu. Kemudian dari nilai kehidupan banyak pemahaman baru yang dapat saya ambil dari perspektif dari masing-masing tokoh ini dalam menjalani kehidupan mereka baik sebagai pekerja maupun sebagai makhluk sosial pada umumnya dalam menghadapi masalah yang dihadapi. Di sini terlihat kutipan-kutipannya yang saya ambil sebagai contohnya. Kemudian ada soundtrack song dari buku ini. Jadi penulis ini memang memiliki ciri khas yaitu dari setiap karyanya itu pasti selalu menyisipkan lagu-lagu yang memiliki suasana yang bisa mendukung suasana dari adegan yang ditampilkan yang dimunculkan seperti di sini lagu Payung Teduh yang judulnya Rahasia saat adegan Kataya dan Gilman itu memberikan kesan tersendiri untuk kami para pembacanya dalam dalam mendalami adegan tersebut. Kemudian dari sisi kekurangan di sini alur dalam cerita yang dipakai pada novel ini termasuk dalam kategori sederhana dengan konfliknya itu ya klise cinta segitiga umum pada zaman-zaman umum dari sisi konflik dan cara penyelesaian dari masing-masing tokoh dalam menyelesaikan konflik tersebut pun juga realistis, tidak wah harus gimana gimana, jadi ya mengalir aja, tidak memberikan ekspektasi yang tinggi-tinggi. Kemudian font yang dipakai pada novel ini juga termasuknya kecil, jadi itu cukup membuat mata saya capek. Untuk 300 halaman menurut saya fontnya bisa lebih lebih dibesarin lagi. Kemudian kesimpulan yang bisa saya ambil setelah membaca novel ini yaitu novel Secangkir Kopi dan Pencakar Langit adalah novel romans yang menarik dan mudah dipahami. Kemudian konflik yang diambil juga sebenarnya menarik, hanya saja penyelesaian dari konflik itu menurut saya masih sangat sederhana dan kurang. Kemudian untuk alur dari novel ini bisa termasuknya lambat, sehingga pembaca harus membaca dengan sabar dan memperhatikan detail-detail kecil dalam cerita ini untuk mem, untuk membe, untuk untuk memahami novel ini. Kemudian buku kedua yang saya
ULAS adalah bahasa pemrograman untuk SMK. Bahasa Penulis dari buku ini adalah Suprapto Kadismantejo Yuwono, Toto Sukadiono, dan Edi Dewanto. Penerbitnya yaitu Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Departemen Pendidikan Nasional. Tahun terbitnya yaitu tahun 2008. Hasil ulasan dari buku ini ialah buku ini mempermudah pembacanya untuk belajar tentang bahasa pemrograman. Singkat isi dari buku ini adalah berisi materi dasar-dasar pemrograman komputer yang termasuk dari dasar-dasar pemrograman, algoritma, dan struktur data. Sehingga untuk anak SMA yang mau mempelajari bidang teknologi informasi dan komunikasi akan bisa terbantu dalam memahami konsep dasar pemrograman yang ingin dipelajari. Kelebihan dari buku ini dari sisi materinya yaitu buku ini memuat materi dasar pemrograman yang komprehensif, termasuknya algoritma, struktur data, dan tipe data. Sehingga ini sebagai bahan dasar sebelum memulai belajar bahasa pemrograman. Jadi materi awalnya itu sudah lengkap, jelas, sehingga memudahkan kita untuk memulai belajar tentang bahasa pemrograman. Kedua yaitu keterangan gambar. Dari setiap bab materi yang dijelaskan, gambar penjelasannya sungguh banyak dan jelas, sehingga kita sebagai pembacanya itu merasa terbantu. Sebagai contoh ini terlihat angka-angka biner yang cara membaca angka biner di sini. Berapakah angka biner dari deretan angka ini? Angka biner itu yaitu 1 atau 0. Dan angka desimalnya yang bisa kita ambil yaitu 151 sesuai dengan caranya seperti ini. Ini memudahkan kita untuk memahami materi cara membaca angka biner. Kemudian dari bagian bagian sintak bahasa pemrograman yang dipakai yaitu C++, di sini juga terlihat sintaknya seperti ini, maka hasil dari sintak tersebut seperti ini. Kemudian kekurangan dari buku ini yaitu karena ini merupakan buku IT terbitan 2008, maka jika dibandingkan pada tahun sekarang yaitu 2024 yang sekarang sudah apa-apa menggunakan AI, jadi termasuknya materinya sudah terlampau ketinggalan. Ini yang menjadi kayak struggle, kesulitan bagi penulis-penulis di bidang IT untuk membuat buku karena perubahan di bidang IT itu sangat cepat, sehingga butuh pembaruan yang juga harus sama dinamisnya begitu cepat. Kesimpulan yang bisa saya ambil setelah membaca bahasa pemrograman ini yaitu buku ini memuat materi dasar pemrograman yang komprehensif dan juga sangat mudah untuk dipahami, sehingga untuk pembacanya bisa mudah untuk memahami pembelajaran tentang bahasa pemrograman. Tetapi karena ini merupakan terbitan 2008 sehingga sudah lumayan ketinggalan zaman terkait teknologi, termasuk seperti penggunaan teknologi AI yang belum ada di dalam buku ini. Sekian ulasan saya terkait artikel ilmiah dan buku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.